Bang, jelas apa kagak? Jelas. Orang kompak jelas apa kagak? Ya begitu yang ngakunya jihad tapi ngebunuh sesama muslim. Jawab yang kompak, jihad atau jahat? Orang keras, jihad atau jahat? Ngakunya jihad tapi menumpahkan darah sesama muslim. Jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Takbir. Masya Allah Habib. Kalau begitu, kalau non muslim boleh dong disikat. Tunggu dulu saudara. Yang namanya kafir itu nggak cuma satu jenis dalam Islam. Kalau kita ngaji fikih, ada yang namanya kafir muahad, ada yang namanya kafir mustakman, ada yang namanya kafir dhimmi, ada yang namanya kafir harbi. Ringkesnya kafir muahad, mustakman, dhimmi, ringkesnya nih, saya nggak terjemahin pakai bahasa fikih, bahasa ringkesnya. Ini yang hubungannya baik sama kita, nggak ada masalah sama kita, nggak perang sama kita. Itu 3 kategori ini saudara. Sisanya 1 kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang perang sama kita, ngejajah kita, musuhin kita, perang sama kita, benar-benar ngangkat senjata perang di makna kalimat. Itu namanya kafir harbi saudara. Ibadah Allah di dalam Islam yang menjadi objek jihad boleh diperangi hanya kafir harbi saudara. Makanya dulu orang-orang tua kita begitu ada penjajah Belanda, mereka angkat senjata saudara, nggak ada urusan. Mereka angkat senjata. Kiai Haji Nur Ali Bekasi dengan kiai-kiai di Betawi, Kiai Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya, mereka angkat senjata. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah kafir harbi saudara. Betul? Betul. Makanya tanpa jihad Indonesia nggak akan pernah merdeka saudara. Betul? Betul. Tapi kalau kafir muahad, mustakman, kafir dhimmi, yang tetangga kita, yang bisnis sama kita, yang hubungannya baik, nggak merangin kita, saudara sebangsa dan setanah air, adem ayem sama kita, saling menghargai, saling toleransi, haram diganggu saudara. Diancam oleh Nabi. Man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang ganggu kafir dhimmi kata Nabi, maka aku akan musuhi dia nanti di hari kiamat. Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam keadaan perang, Mu'tah, perang besar. Perang Mu'tah ini salah satu perang besar di zaman Nabi saudara. Sahabat mau berangkat perang Mu'tah, dikumpulin sama Rasulullah, dikasih pesan sama Nabi SAW. Ini mau perang bu, mau perang. Apa pesannya Nabi SAW? Nanti kalian kalau perang, nanti di sana kalau musuh-musuh kalian orang-orang kafir, ada anak kecilnya jangan diganggu kata Nabi saudara. Ada orang perempuannya jangan diganggu kata Nabi saudara. Ada orang-orang tuanya jangan diganggu kata Nabi saudara. Kalau mereka punya tanaman, sebisa mungkin tanamannya jangan dirusak kata Nabi saudara. Kalau mereka musuh-musuh kalian punya rumah ibadahnya jangan dihancurkan. Ini dalam keadaan perang masih seperti ini. Bahkan dalam hadis lain Nabi pesan, andai kata dalam keadaan perang sekalipun, naha anit tamthil, nggak boleh kata Nabi saudara. Dalam keadaan perang sekalipun, andai kita sudah mengalahkan musuh, kemudian dicincang-cincang, dipotong-potong, dijadiin sarden saudara, dilarang sama Nabi, nggak boleh. Padahal dalam keadaan perang. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Perang yang diajarkan oleh Nabi indah atau tidak? Beradab atau tidak? Berakhlak atau tidak? Alhamdulillah. Masya Allah. Nggak sampai di situ saudara. Ibadah Allah. Makanya kalau bicara soal akidah, nggak boleh kita campur aduk akidah saudara. Lakum dinukum. Itu sikap kita kepada orang kafir. Nggak boleh campur aduk akidah. Mereka ibadah, jangan sampai kita ikut-ikutan ibadah sama mereka. Urusan jaga rumah ibadah itu urusan aparat, bukan urusan kita. Nggak ada kita jaga apa ibadah mereka, tapi nggak boleh kita ganggu. Haram kita ganggu mereka yang sedang beribadah saudara. Tapi kalau bicara soal kemanusiaan, bicara soal sosial, siapapun yang kena musibah, siapapun yang kena bencana, apapun agamanya, bantu, tolong. Itu adalah ajarannya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya ibadah Allah, kalau kita dengar Nabi
dalam keadaan perang sekalipun, perang yang berakhlak, saudara. Oleh karena itu, andai ada orang ngakunya jihad, dia ikat bom di badannya, kemudian di Jakarta di wilayah damai dia ledakkan badannya di rumah ibadah non muslim, saya mau tanya, jawab yang kompak, sekali lagi tegaskan, itu jihad atau jahat? Orang kompak, jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, moderat. Makanya bicara soal jihad, ada ekstrem kanan, radikal, ekstremis, teroris yang mereka memukul rata, semuanya dianggap sebagai objek jihad untuk dibunuh, saudara. Tapi di sana juga ada ekstrem kiri yang gak kalah bahayanya, liberalis, ateis, dan saudara, sekuleris. Mereka ingin menghapus syariat-syariat daripada jihad di Allah. Mereka menghapus apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah, moderat. Jihad tetap berlaku sampai hari kiamat, tapi ada aturannya, ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya. Alhamdulillah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah indah luar biasa, Pak. Moderat, indah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Oleh karena itu, di atas mimbar yang mulia ini saya pengen ingatkan satu hal, saudara. Belakangan ini lagi rame wacana program moderasi beragama. Ini yang pengen saya bahas, saudara. Makanya saya bahas moderat di malam. Saya pengen menuju kepada titik ini, saudara. Lagi rame wacana moderasi beragama. Ini program dibiayai oleh negara, saudara. Program ini dibahas di kampus-kampus, di instansi-instansi pemerintahan, sampai masuk ke kurikulum-kurikulum, masuk ke sekolah-sekolah, saudara. Apa arti moderasi beragama, Habib? Moderasi beragama maksudnya adalah memoderatkan pemahaman beragama kita, saudara. Bukan memodernkan, bukan. Kalau memodernkan, modernisasi. Yang namanya moderasi, memoderatkan pemahaman beragama kita. Atau dengan bahasa lain, menghilangkan unsur-unsur kekerasan di dalam pemahaman beragama. Sudah, ini anggaran nggak main-main, sudah. Program ini anggarannya besar. Ada banyak unit yang menjalankan. Masing-masing unit anggarannya luar biasa, saudara. Nggak main-main nih, Bang Lo. Anggarannya miliaran. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita terhadap program moderasi beragama ini, saudara? Karena ibu-ibu bapak nggak berasa. Nanti yang akan jadi dampaknya anak-anak kita di sekolah-sekolah, saudara. Mahasiswa-mahasiswa kita di kampus-kampus, pegawai-pegawai negeri kita di kantor-kantor, saudara. Bagaimana sikap kita, saudara? Jika yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah memoderatkan pemahaman beragama, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, saudara, maka menurut hemat saya tetap moderasi beragama nggak diperlukan. Kenapa? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah moderat dari sononya, saudara. Betul? Betul? Kita ini umat Islam di Indonesia mayoritas Ahlus Sunnah, sesuai dengan yang dibawa para wali songo, yang diajarkan Hadratus Syekh Yasin Asy'ari, yang diajarkan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, Muallim Syafi'i Hadami, Muallim Tabrani, dan para muallim-muallim lainnya. Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah udah moderat, nggak perlu dimoderasikan lagi, saudara. Uang duit mau ngapain? Betul. Apa saudara? Di sisi lain, dan itu menjadi potensi, saudara. Moderasi maknanya ditarik kemana-mana sesuai dengan pemahaman dan keinginan mereka. Itu yang pertama. Jadi kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah memoderatkan pemahaman beragama, tidak radikal, tidak liberal, maka bagi saya itu tetap tidak perlu, saudara. Karena kita di Indonesia sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang otomatis sudah berkarakter moderat. Tapi sebaliknya, jika yang dimaksud dengan moderasi beragama
adalah orang yang nggak mau mengucapkan selamat Natal dianggap nggak moderat. Orang yang mengharamkan ucapan selamat Natal dianggap nggak moderat. Padahal 4 madhab nususu kutubil fuqaha, nas-nas kitab ulama ahli fikih dari 4 madhab dari zaman dulu mengharamkan. Baru muncul belakangan ulama mu'asirin yang memperbolehkan. Saya nggak peduli, saya nggak ada urusan, saudara. Tapi yang jelas ulama 4 madhab dari zaman dulu mengharamkan. Tahu-tahu kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama, orang yang nggak mau ngucapin selamat Natal dianggap nggak moderat. Orang yang mengharamkan memilih pemimpin kafir dianggap tidak moderat. Padahal ayat di Al-Quran banyak. Padahal itu ijma'nya ulama. Kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah mereka yang memperjuangkan syariat Islam supaya dilegal formalkan, supaya dimasukkan ke undang-undang, dianggap tidak moderat. Kalau seperti ini yang dimaksud moderasi beragama, maka ini namanya bukan moderasi, tapi ini namanya liberalisasi, saudara. Liberalisasi dari dulu udah ganti-ganti pajak, saudara. Udah ganti-ganti pakaian, udah ganti-ganti topeng. Yang namanya jil udah nggak laku, dia berubah jadi Islam inklusif, saudara. Islam inklusif nggak laku, dia berubah jadi anus aliran Nusantara. Anus dia nggak laku, dia berubah, dia cari nama-nama lain, moderasi beragama dan nama-nama lainnya, saudara. Kalau seperti itu moderasi, maka ini namanya bukan moderasi, ini namanya liberalisasi, saudara. Ini menentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menentang sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karenanya manakala seperti ini, demi Allah kami akan menolak. Kami ulama tidak akan diam. Kami ulama akan terus melawan. Gak peduli, saudara, apapun yang terjadi, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipancana, mau dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersitara, tidak akan untuk melanjutkan perjuangan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Kita semua tanya jawab yang kompak, siap lanjutkan perjuangan? Orang kompak siap lanjutkan perjuangan? Siap perjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap terus sebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap sebarkan Islam rahmatan lil alamin? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Siap perjuangkan nilai-nilai Pancasila? Takbir! Oleh karena itu, saudara, saya mau kasih solusi. Daripada uang miliaran, kekuatan banyak dibuang-buang untuk program yang menurut saya sangat berpotensi mengarah ke liberalisasi, saudara, maka lebih baik, saudara, saya kasih solusi. Kalau mau nilai-nilai moderat semakin kuat di negeri ini, daripada program yang namanya moderasi, maka lebih baik dukung program aswajaisasi yang sudah ada di pesantren-pesantren, saudara. Alirkan itu dana ke pesantren-pesantren, alirkan itu dana ke majelis-majelis taklim, alirkan itu dana ke madrasah-madrasah. Dukung penyebaran daripada Ahlus Sunnah. Daripada uang miliaran dipakai buat moderasi beragama, lebih baik, saudara, itu uang dipakai buat nyetak kitab-kitabnya ulama, nyetak kitabnya Imam Nawawi, nyetak kitab-kitabnya Imam Ghazali. Sebarkan pemikirannya Ibnu Hajar al-Asqalani, sebarkan pemikirannya Syekh Hasyim Asy'ari. Saudara, Indonesia ini banyak pulau, Indonesia ini banyak suku, Indonesia ini banyak budaya, Indonesia ini banyak kelompok, Indonesia ini banyak ormas. Tapi kenapa Indonesia tetap bisa jadi NKRI? Kenapa bisa damai? Kenapa bisa tentram? Kenapa bisa adem? Kenapa bisa ayam? Saudara, karena mayoritas umat Islam Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan saling menghargai, diajarkan saling menghormati, diajarkan tidak gampang mengkafirkan, diajarkan tidak gampang menumpahkan darah muslim, diajarkan tidak gampang menumpahkan darah orang-orang di luar Islam sekalipun. Saudara, kalau mau Indonesia tetap damai, Indonesia tetap moderat,